warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkilallah, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahabi dan yang saya hormati Bapak Abin selaku dosen pengampu mata kuliah Studi Al-Quran, dan juga tak lupa yang saya hormati segenap dosen Universitas Zainul Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu qasas dalam ayat-ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ilmu qasas Al-Quran. Ilmu qasas Al-Quran adalah cabang ilmu yang mempelajari kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Ilmu ini mencakup analisis, narasi, dan pengajaran yang terkandung dalam kisah-kisah tersebut. Dan di sini saya akan menerangkan poin-poin penting dalam ilmu qasas Al-Quran. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup ilmu qasas. Ilmu qasas Al-Quran adalah ilmu yang mengkaji cerita-cerita dalam Al-Quran, baik yang berkaitan dengan para nabi, umat terdahulu, maupun peristiwa-peristiwa tertentu. Dan ruang lingkup ilmu qasas ini meliputi kisah para nabi seperti Nabi Adam, Nabi Musa, dan Nabi Isa, dan lain-lain. Kisah umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, dan lain-lain. Dan peristiwa sejarah seperti Perang Badar, Perjanjian Hudaybiyah juga termasuk dalam ruang lingkup ilmu qasas. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat ilmu qasas. Mempelajari ilmu qasas adalah menyampaikan pelajaran dan hikmah dari kisah-kisah yang diceritakan untuk memperkuat iman, memberikan contoh keteladanan, dan menunjukkan kekuasaan serta kebijaksanaan Allah SWT. Manfaat kita dalam mempelajari ilmu qasas adalah untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran Islam, menginspirasi moral dan etika, serta memberikan bukti kebenaran ajaran Islam melalui sejarah. Next, yang number 3, karakteristik kisah dalam Al-Quran. Berdasarkan fakta kisah-kisah dalam Al-Quran, di antaranya itu adalah berdasarkan kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah yang nyata, bukannya fiksi, dan mengandung pelajaran. Setiap kisah mengandung hikmah dan pelajaran moral yang relevan untuk berbagai situasi kehidupan. Ringkas dan jelasnya, ilmu qasas dalam Al-Quran ini adalah narasi dalam Al-Quran seringkali singkat dan padat, namun penuh makna. Dan yang nomor 4 adalah metode penelitian dan tafsir. Menafsirkan ayat-ayat yang berisi kisah dengan menggunakan tafsir Al-Quran. Dan yang sejarah adalah membandingkan kisah-kisah Al-Quran dengan catatan sejarah dan teks-teks agama lainnya. Yang analisis tematik, menganalisis tema-tema utama dari setiap kisah seperti keimanan, ketaatan, dan keadilan. Yang kelima adalah contoh kisah dalam Al-Quran. Dalam ilmu qasas adalah kisah Nabi Yusuf, menceritakan perjalanan hidup Nabi Yusuf dari dimusuhi oleh saudara-saudaranya hingga menjadi pembesar di Mesir, dan pelajaran tentang kesabaran dan ketakwaan. Dari kisah Ashabul Kahfi, kita dapat mengambil hikmah bahwa dalam kisah Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang tidur dalam gua selama berabad-abad sebagai tanda kekuasaan Allah. Dan dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun menceritakan perjuangan Nabi Musa dalam membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun, serta tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang keenam adalah pendekatan dalam belajar ilmu qasas Al-Quran. Dalam studi tafsir, membaca dan memahami tafsir dari ulama-ulama terpercaya. Dan dalam kajian tematik adalah mengikuti kajian yang membahas
tema-tema khusus dalam kisah-kisah Al-Quran. Dan dalam diskusi dan ceramah adalah mengikuti ceramah atau diskusi tentang kisah-kisah dalam Al-Quran, dan dengan mempelajari ilmu qasas Al-Quran ini, umat Islam dapat memperkaya wawasan mereka tentang sejarah keislaman dan mengambil hikmah dari kisah-kisah para nabi dan umat terdahulu, serta memperkuat iman dan ketakwaan kepada Allah SWT. Oke, mungkin cukup, dan hanya ini yang bisa saya jelaskan mengenai ilmu qasas dalam Al-Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.